Baik, saya Rizky Maulana Setiawan dari Universitas PGRI Adibuana. Pada kali ini saya akan melakukan tugas wawancara pada mata kuliah kewirausahaan. Di sebelah saya sudah ada pemilik dari Cafe Kopi Kimi Diari. Ya, sebelumnya dari Bapak siapa? Ya, Andreas Dewanto. Ya, Bapak Andreas Dewanto, apakah Anda bersedia untuk melakukan wawancara pada kali ini? Bersedia? Ya, saya mulai aja Pak ya dari pertanyaan pertama. Yang pertama, sejak kapan Anda merintis bisnis atau usaha ini? Untuk bisnis ini sebenarnya dimulai dari tahun lalu, cuman untuk eksekusinya kita mulai buka pada Januari tahun ini. Berarti dari pandemi Pak ya? Ya, pada saat masa pandemi. Pertanyaan yang kedua, apa alasan Anda memilih usaha ini? Simple sebenarnya, karena depan rumah ada lahan kosong, itu aja sih. Oh ya, siap. Pertanyaan yang ketiga, produk apa saja yang Anda jual? Di sini karena namanya memang Kopi Kimi Diari, basic semua produk, nggak semua sih, tapi mayoritas produk kami dari susu murni, susu sapi. Sisanya kita macam-macam, ada skos, ada minuman saset dan sebagainya sih. Siap. Untuk pertanyaan yang keempat, apa alasan Anda memutuskan untuk menjual produk atau barang tersebut? Yang pertama, saya mau gini ya, ada pendapat bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik ketimbang lebih baik ya. Jadi saya mencari yang beda di sekitaran Wage, karena tempat kami di Wage, kita cari sesuatu yang beda. Kebanyakan warung kopi atau tempat nongkrong yang ada di sekitar sini kan hanya menyajikan kopi ataupun minuman saset. Nah, saya mencari ide yang lain gitu. Dengan kita jualan berbagai macam olahan susu yang kita modifikasi dengan berbagai macam rasa. Nah, di situ saya punya nilai lebih karena saya beda dari yang lain. Pertanyaan yang kelima, kira-kira berapa modal yang Anda keluarkan dari modal awal dan modal sekarang atau saat ini? Sampai saat ini kemungkinan karena tempat sudah ada, jadi hanya bangunan dan modal ini sekitar mungkin saya plus minus 300 juta. 300 juta. Kalau modal awal? Modal awal ya hanya bangunan ini mungkin 200 sampai 250 atau sampai 300 lah. Oh, juta. Pertanyaan yang keenam, berapa omset yang Anda dapatkan dalam waktu sehari? Sehari ya, karena ini mungkin masih belum sampai karena masih awal ya, sekitar 500 plus lah. 500 plus lah. 500 ribu plus. Itu omset bersih dan omset kotor berapa? Ya kalau kotor lebih, tapi kalau itu kan kita ngomong bersih omsetnya segitu. Cuman kan karena saya memang ini tempat saya sendiri, jadi nggak ada untuk biaya sewa atau segala macam. Siap. Pertanyaan yang ketujuh, apakah ada pengalaman pahit yang Anda alami selama merintis usaha dagang ini? Pengalaman pahit ya mungkin ya karena memang ini kebijakannya pahit ya, maksudnya dalam arti bersama ya. Ada pembatasan jam kemarin, pembatasan waktu buka, pembatasan waktu tutup maksudnya, itu sedikit banyak berpengaruh. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara Anda untuk menarik perhatian dari konsumen? Ya sama seperti yang lain mungkin ya, kita gunakan sosmed. Yang pertama, yang kedua kedekatan dengan dengan sekitar. Jadi maksudnya beberapa komunitas juga kita libatkan di sini. Kita sering adakan kumpul-kumpul, gathering gitu. Ya. Pertanyaan nomor 9, bagaimana cara Anda menghadapi persaingan bisnis ini? Kalau kita ngomong persaingan bisnis ya kita hadapi ya. Karena sebenarnya usaha ini itu adalah side job saya, karena saya sebenarnya sudah punya usaha yang lain. Karena ini kebetulan lahan depan rumah kosong saya manfaatkan sama istri untuk menghadapi persaingan.
kita cukup pede, ya seperti yang saya bilang tadi, karena produk kami beda, gitu. Itu aja sih. Pertanyaan nomor 10, apa yang Anda lakukan agar pelanggan merasa puas? Ini yang maksudnya yang saya sampai saat ini masih terus belajar ya Mas ya. Karena kita pelanggan, dan di sisi lain saya ini juga orang yang nongkrong. Saya ini orang yang suka nongkrong. Jadi saya berusaha belajar. Kalau saya nongkrong itu sukanya diapakan lah, itu timbal balik ya. Jadi kalau ada pelanggan nongkrong, ya saya samperin, saya sapa. Itu aja sih treat. Pelanggan juga nggak semuanya punya karakter masing-masing juga. Pertanyaan yang terakhir, harapan Anda untuk tahun yang akan datang dalam bisnis atau usaha ini? Nggak muluk-muluk sih, maksudnya tetap istiqomah aja. Karena kita juga sebenarnya bisnis ini itu ada ini berupa franchise dalam arti kita sudah punya cabang beberapa ya, maksudnya ke depan ya nggak muluk-muluk, bisa nambah cabang ataupun yang ada ini bisa lebih bagus dari sebelumnya aja gitu, cukup sih. Buka cabang gitu Pak? Buka cabang. Baik, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih Bapak Andreas untuk partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.